Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Kita meneruskan materi tentang nahwu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur-unsur bahasa. Ada huruf, kalimat, dan jumlah. Huruf itu huruf, kalimat itu kata, jumlah itu kalimat. Kemudian kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3. Ada isim, fi'il, huruf. Isim itu nama, fi'il pekerjaan, huruf tidak nama, tidak pekerjaan. Nah, kita sudah membahas tentang ciri-cirinya isim. Ciri-ciri isim itu ada 8, ada tanwin, al, jer, huruf jer, mudhof, musab ilaih, nida, tak marbutoh. Tak marbutoh. Nah, itu ada 8. Kemudian kita akan bahas tentang fi'il. Fi'il itu pekerjaan. Fi'il ada 3. Ada fi'il madi, ada mudhore, ada amr. Fi'il madi adalah menunjukkan pekerjaan yang menunjukkan pekerjaan masa lampau. Sesuatu yang menunjukkan pekerjaan masa lampau. Kemudian fi'il mudhore menunjukkan pekerjaan sekarang atau akan datang. Fi'il amr perintah untuk mengerjakan. Fi'il madi ciri-cirinya itu kemasukan qad. Qad artinya sungguh. Contohnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad sungguh benar-benar, khalaqna kami telah menciptakan. Nah, khalaqna ini namanya fi'il madi karena kemasukan qad sebelumnya. Khalaqo aslinya. Khalaqna kami telah menciptakan. Jadi khalaqo ini fi'il madi karena kemasukan qad. Kemudian ta ta'nis sakinah. Ta yang sukun, ta yang menunjukkan perempuan, ta'nis menunjukkan mu'annas atau perempuan, as-sakinah yang sukun. Contohnya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat ini taknya yang terakhir itu namanya ta ta'nis sakinah. Ta yang menunjukkan perempuan yang sukun. Jadi tabba ini namanya fi'il madi karena kemasukan ta ta'nis sakinah. Kenapa bisa disebut ta yang menunjukkan perempuan? Nah, lanjutannya nih. Tabbat yada, celakalah kedua tangan. Abi lahab, Abu Lahab. Jadi menurut bahasa Arab, semua anggota tubuh yang berpasangan atau yang dua, berarti itu disebut mu'annas. Jadi yada, kedua tangan, ini meskipun nggak ada gendernya, tapi karena anggota tubuh yang berpasangan, maka disebut mu'annas. Jadi fi'il madinya ini diberi tambahan ta ta'nis di akhir. Ini menunjukkan perempuan. Nah, tabba ini fi'il madi. Meskipun nggak ada kodnya, nggak ada ta ta'nisnya, tapi dia fi'il madi karena bisa dimasuki qad atau ta ta'nis sakinah. Jadi bisa tabba, tabbat juga bisa. Atau misalnya qad tabba bisa. Nah, itu namanya fi'il madi. Fi'il madi mabninya ada 3. Mabni fathah, mabni dhammah, mabni sukun. Fi'il madi mabni fathah apabila bertemu dengan wawu jama' dan dhamir rafa' mutaharik. Wawu jama' adalah wawu yang menunjukkan laki-laki. Laki-laki banyak. Jadi, kalau ada wawu jama' berarti pelakunya laki-laki banyak nih, gitu. Dan dhamir rafa' mutaharik. Dhamir itu kata ganti, rafa' itu yang berkedudukan rafa',
atau sebagai pelaku lah, anggap aja kayak itu gampangnya. Mutaharik yang berharokat. Jadi domir pengganti aku, kamu, atau dia, kita ganti orang. Rofa sebagai pelaku, mutaharik yang berharokat. Nah, jadi kalau fi'il madi, ini artinya tidak ya, fi'il madi tidak bersambung dengan wawu jamak atau domir fa mutaharik, maka mabninya fathah. Nih, fathah. Contohnya, doroba. Nah, ini harakat terakhir fathah. Doroba, ini baknya fathah. Lihat dari baknya ya. Dorobat. Nah, ini baknya fathah. Yang tak ini namanya taknis sakinah. Dorobata, ini baknya fathah. Lihat dari baknya. Baknya harakatnya apa? Berarti dia mabninya apa gitu. Baknya harakatnya fathah, mabninya fathah. Harakatnya doma, mabninya doma. Harakatnya sukun, mabninya sukun. Kemudian mabni doma apabila bertemu, ini bertemu artinya. Bertemu dengan wawu jamak. Dorobu, artinya mereka laki-laki telah memukul. Mereka laki-laki. Jadi wawu jamak itu menunjukkan laki-laki banyak. Kemudian mabni sukun apabila bertemu dengan domir rofa mutaharik. Contohnya, dorob na dorob ta dorob tuma dorob tum dorob ti dorob tuma dorob tunna dorob tu dorob na. Nah, yang setelahnya ba itu disebut domir rofa mutaharik. Nun, ini nun. Dorob na. Nah, baknya sukun berarti mabninya sukun. Nun, ini namanya domir rofa mutaharik. Dorob ta. Baknya sukun berarti fi'il madi mabninya sukun. Ta ini domir rofa mutaharik. Ini harus dihafalkan ya. Kemudian fi'il madi nih. Fi'il madi ini sengaja saya nggak harokatin karena saat di atasnya udah ada ya. Ini doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorob ta dorob tuma, dorob tum dorob ti dorob tuma, dorob tunna, dorob tu dorobna. Doroba artinya dia lelaki satu, telah memukul. Doroba, dia lelaki dua, telah memukul. Dorobu, dia lelaki banyak, telah memukul atau mereka laki-laki telah memukul. Tapi kita bikin gampang samain semua aja. Dia lelaki satu, dia lelaki dua, dia lelaki banyak. Kemudian dorobat, dia perempuan satu telah memukul. Dorobata, dia perempuan dua telah memukul. Dorobna, dia perempuan banyak telah memukul. Dorobta, kamu laki-laki satu telah memukul. Dorobtuma, kamu laki-laki dua telah memukul. Dorobtum, kamu laki-laki banyak telah memukul. Dorobti, kamu perempuan satu telah memukul. Dorobtuma, kamu perempuan dua telah memukul. Dorobtunna, kamu perempuan banyak telah memukul. Dorobtu, aku telah memukul. Aku, baik laki-laki atau perempuan, telah memukul. Dorobna, kami telah memukul. Kita lanjut ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu pekerjaan masa sekarang atau akan datang. Nah, alamatuhu ini ciri-ciri fi'il mudhari. Alamatuhu. Ciri-cirinya itu bisa dimasuki sin. Sin yang artinya akan. Sin tanfis namanya. Akan. Sayasla naron dzata lahab. Sayasla, dia akan masuk naron, ke dalam api dzata lahab yang menyala-nyala. Jadi akan, sin artinya akan. Nah, yasla
Ini namanya fi'il mudhari karena ada sin di sini, sin tanfis namanya. Sin. Kemudian bisa dimasuki saufa. Saufa taswif namanya. Jadi saufa itu sama akan juga, tapi jaraknya agak lama gitu. Wala saufa yardo. Dan sungguh benar-benar dia akan rela. Saufa ini menjadi ciri bagi fi'il mudhari. Pokoknya semua yang jatuh setelah saufa berarti namanya fi'il mudhari. Nih, yardo ini namanya fi'il mudhari karena jatuh setelah saufa. Kemudian ciri fi'il mudhari yang lain adalah huruf mudharaah. Huruf yang ada di awal kata fi'il mudhari. Ada hamzah, nun, ya, ta. Bisa digabung menjadi anaitu atau anita. Contohnya, qul a'udzu birabbin nas. Nah, di sini terlihat ya, yang ada awalan hamzah atau nun atau ya atau ta itu yang mana? Yang ini, a'udzu. Ada awalan hamzah. Nah, dia disebut fi'il mudhari karena terdapat huruf mudhari'ah di awalnya berupa hamzah. Kemudian yardo. Ini juga fi'il mudhari karena terdapat huruf mudhari'ah di awalnya berupa ya. Yasla, ini fi'il mudhari karena ada huruf mudhari'ah berupa ya di awalnya. Kemudian fi'il mudhari itu mabninya ada dua, ada fathah dan sukun. Fi'il mudhari mabni fathah itu apabila bertemu atau bersambung dengan nun taukid. Contohnya, kalla layumbadanna fil hutamah. Nun taukid ini nun yang artinya sungguh gitu. Kalau dalam fi'il madi, sungguh itu ditandai dengan qad. Walaqad khalaqnal insana. Nah, qad itu di situ artinya sungguh, khalaqna kami telah menciptakan. Jadi qad itu masuk pada fi'il madi. Hal yang pada fi'il mudhari sungguhnya itu diganti dengan nun taukid. Sama artinya sungguh. Jadi fi'il madi nggak ada nun taukid, tapi menggunakan qad ketika menyatakan kesungguhan. Tapi kalau fi'il mudhari menggunakan nun taukid. Justru kalau qad masuk pada fi'il mudhari artinya bukan kesungguhan, tapi kadang-kadang artinya. Jadi di sini untuk menyatakan kesungguhan pada fi'il mudhari itu menggunakan nun taukid. Kalla layumbadanna fil hutamah. Nah, sungguh benar-benar. Kemudian mabni sukun apabila bersambung dengan nun jama' inas. Nun jama' itu yang menunjukkan banyak, inas itu perempuan. Jadi nun yang menunjukkan perempuan banyak. Oh, ini ya-nya kelebihan satu. Ini dihapus ininya. Jadi yadribna, tadribna. Yadribna artinya mereka perempuan atau dia perempuan banyak memukul. Yadribna. Kalau tadribna, kamu perempuan banyak memukul atau kalian perempuan gitu. Kalau ya mereka, kalau tak kalian. Nah, fi'il mudhari nih. Jadi fi'il mudhari itu ada dua ya, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Mu'rab itu bisa berubah. Kalau fi'il madi itu hanya mabni, tidak bisa berubah, udah satu itu aja. Tapi kalau fi'il mudhari ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni yang ini yang mabni, yang mu'rab nanti yang ini di sini, yang mu'rab. Nah, fi'il mudhari nih ada yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribu, nadribu. Yadribu, dia laki satu dia laki satu memukul, sedang atau akan memukul. Yadribani, dia laki dua memukul. Yadribuna, dia laki banyak
memukul. Tadribu, kamu. Dia perempuan 1, memukul. Tadribani, dia perempuan 2, memukul. Yadribna, dia perempuan banyak, memukul. Tadribu, kamu lelaki 1, memukul. Tadribani, kamu lelaki 2, memukul. Tadribuna, kamu lelaki banyak, memukul. Tadribina, kamu perempuan 1, memukul. Tadribani, kamu perempuan 2, memukul. Tadribna, kamu perempuan banyak, memukul. Adribu, saya memukul. Nadribu, kami memukul. Jadi harus tahu ya ciri-cirinya. Mana yang dia lelaki 1, mana yang kamu lelaki 1. Mana yang dia lelaki 2, mana yang dia perempuan 1, mana yang kamu perempuan 1. Jadi harus tahu bedanya, harus lihat ciri-cirinya. Kemudian sekarang yang mu'rab. Mu'rab itu bisa berubah. Kalau mabni tidak bisa berubah. Jadi kalla layum badanna, ya udah di mana-mana zalnya ini nggak berubah. Kalau ketemu nun taukid pasti dalnya fathah. Layum badanna. Ini artinya dia laki-laki ya, dia laki 1. Sungguh benar-benar dia akan dilemparkan gitu ya ke neraka hutomah. Kemudian yadribna, tadribna. Ini gimana pun keadaannya, yadribna, baknya pasti tetap sukun. Tadribna ini pasti tetap sukun. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Isim, i'rab yang masuk pada fi'il mudhari itu ada 3. Ada rofa, nasab, jazm. Yang rofa kayak biasanya. Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribu, nadribu. Kemudian yang nasab itu kemasukan huruf nasab nih, amil nawasib. Ini an. Nanti kita bahas selebihnya amil nawasib itu ada apa aja. Nah, contohnya ini yang tadinya yadribu, yadribani jadinya berubah karena ada amil nawasib jadinya ayyadriba, ayyadriba, ayyadribu, antadriba, antadriba, ayyadribna, antadriba, antadriba, antadribu, antadribi, antadriba, antadribna, anadriba, anadriba. Nah, itu fathahnya itu bukan karena ini mabni fathah ini bukan, tapi karena kemasukan amil nawasib. Kemudian amil jawazim, kemasukan amil jawazim. Contohnya lam. Jadi kedudukannya jazm. Fiilnya itu kedudukannya jazm. Lam yadrib, lam yadriba, lam yadribu, lam tadrib, lam tadriba, lam yadribna, lam tadrib, lam tadriba, lam tadribu, lam tadribi, lam tadriba, lam tadribna, lam adrib, lam nadrib. Ini harus dihafalin ya. Nah, kita lanjut ke fi'il amar. Fi'il amar itu alamatuhu, ciri-cirinya. Alamatuhu atau ciri-cirinya itu menunjukkan makna perintah dan bisa kemasukan ya mu'annas mukhatabah. Jadi, semua fi'il yang menunjukkan makna perintah disebut fi'il amar. Ya mu'annas mukhatabah adalah ya yang menunjukkan perempuan, mukhatabah orang kedua. Nah, fi'il amar ini mabninya ada 4. Ada sukun, fathah, hasfun nun, dan hasfu harfi ilat. Fi'il amar mabni sukun apabila tidak bertemu dengan alif tasniyah, waw jama, dan ya mu'annas mukhatabah. Contohnya, idrib, idribna. Nah, itu baknya sukun. Kemudian fi'il amar mabni fathah apabila bertemu dengan nun taukid. Jadi sama tadi kayak fi'il mudhari yang bertemu nun taukid itu mabni fathah, fi'il amr juga ketika bertemu nun taukid dia mabni fathah. Contohnya idribanna, benar-benar
pukullah oleh kamu laki-laki. Kemudian hadfun nun. Fil amr mabni, membuang huruf nun apabila bertemu dengan alif tasniah, wawu jama, dan ya mu'annas mukhotobah. Contohnya idriba, idribu, idribi. Nah ini alif tasniah namanya. Idriba itu alif tasniah. Alif yang menunjukkan dua orang, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian idribu, wawu, namanya wawu jamak, wawu yang menunjukkan laki-laki banyak. Idribi, namanya ya mu'annas mukhotobah, ya yang menunjukkan perempuan satu. Kamu perempuan satu, itu namanya ya mu'annas mukhotobah. Kemudian hatfi ilat, membuang huruf ilat. Huruf ilat itu ada tiga, ada alif, wawu, ya. Jadi kalau ada fiil yang akhirnya berupa alif atau wawu atau ya, maka harus dibuang ketika fiil amr. Nah, ini ikhsya. Awalnya tulisannya ikhsya, ikhsya awalnya. Tapi karena dia fiil amr, jadi ini alif lainahnya harus dibuang. Jadinya ikhsya. Ini uzu. Awalnya uzu. Tapi alif lainahnya harus dibuang. Jadinya wawunya harus dibuang. Jadinya uzu. Ini irmi. Ya-nya harus dibuang jadinya irmi. Nah, fiil amr. Fiil amr. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Nah, karena dia perintah, fiil yang menunjukkan perintah, maka nggak mungkin memerintahkan ke orang yang nggak ada. Jadi memerintahkan pasti yang diperintahkan kamu. Idrib, pukullah oleh kamu lelaki satu. Idriba, pukullah oleh kamu lelaki dua. Idribu, pukullah oleh kamu lelaki banyak. Idribi, pukullah oleh kamu perempuan satu. Idriba, pukullah oleh kamu perempuan dua. Idribna, pukullah oleh kamu perempuan banyak. Misalnya nih, saya nyuruh kalian semua gitu buat nulis. Kalian semua itu isinya ada laki-laki dan perempuan. Berarti pakainya ini nih. Ini buat semuanya, laki-laki dan perempuan. Jadi saya nyuruh tulislah oleh kalian semua gitu kan ya. Uktubu. Uktubu, tulislah oleh kalian semua. Jadi wow ini bisa menunjukkan hanya laki-laki, bisa juga menunjukkan ya general gitu. Bisa laki-laki banyak atau laki-laki dan perempuan banyak. Nah, tapi kalau misalnya saya minta Fatimah buat nulis, pakainya ini. Uktubi, tulislah oleh kamu, perempuan satu. Tapi kalau saya minta Ahmad buat nulis, pakainya ini. Uktub. Ya, jadi yang pertama itu laki satu, yang kedua laki dua, laki banyak, perempuan satu, perempuan dua, perempuan banyak. Sesuaikan aja sama domir-domirnya ini, sama kata gantinya. Sekarang kita lanjut ke huruf. Ini pembahasan dari kalimah. Kalimah, bagian kalimah yang terakhir. Kalimah ada isim, fiil, huruf. Nah, ini pembahasan kalimah yang terakhir. Huruf itu ada banyak, tapi yang saya sebutkan di sini ada 3 aja ya, biar gampang. Ada huruf jer. Ini sebelumnya pernah kita bahas ya. Huruf jer itu min ila an ala fi rubba wau rubba ba kaf lam wau kosam ba kosam tak kosam mud mundu khola ada hasya hatta. Itu huruf jer. Harus dihafalkan semuanya.
Jadi kalau semua kata atau kalimat dalam bahasa Arab, semua kata yang ada yang kemasukan huruf jar berarti namanya isim. Bismillahi ba itu huruf jar, ismi berarti isim. Qul a'udzu birabbil falaq. Birabbil falaq ba itu kalimat itu huruf ba itu huruf jar, berarti robbi namanya isim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min itu huruf jar. Nah, setelahnya min asyaiton berarti itu isim. Kemudian amil nawasib. Ya, amil nawasib. Amil yang menunjukkan amil yang menasabkan fiil. Amil yang menasabkan fiil. Sebenarnya ada 10. Oh ya, ini ada 10 ya. Jadi an, lan, idan, kai, lamukai, lam juhud, hatta, jawabil fa, jawabil wawi, au. Jadi kalau ada an sebelum fiil mudhari ya, dia menasabkan. Jadi membuat fiil mudhari itu fathah. Nih. Fiil mudhari itu kalau ada an, ayyadriba ini fathah. Ayyadriba ini fathah. Oh bukan. Ayyadriba ini fathah. Ayyadriba ini membuang huruf nun. Ayyadribu ini membuang huruf nun. Antadriba ini fathah. Antadriba membuang huruf nun. Ayyadribna ini sukun. Sukunnya bukan karena annya, tapi karena bertemu dengan nun jama' inas ini. Antadriba ini fathah. Antadriba ini membuang huruf nun. Aslinya kan tadriba nih. Tapi karena ada an, jadinya tadriba. Antadribu ini membuang huruf nun. Antadribi membuang huruf nun. Antadriba membuang huruf nun. Antadribna ini sukun karena bertemu dengan nun jama' inas ini. An adriba ini fathah, an nadriba fathah. Jadi an ini amil nawasib ini hanya bertemu dengan fiil mudhari. Fiil madi enggak, fiil amar enggak. Jadi hanya fiil mudhari. An, lan, an artinya bahwasanya, lan, idan, kai, lamukai, lam juhud, hatta, jawabil fa, jawabil wawi, au. Jadi pokoknya ketika melihat ada huruf ini dalam kitab, kemudian lihat setelahnya. Setelahnya seperti apa? Apakah mabninya fathah? Apakah fathah bukan mabninya? Apakah fathah? Apakah membuang huruf nun atau sukun gitu? Harus dilihat. Kemudian amil jawazim. Amil yang menjazmkan. Kalau jazm itu cirinya sukun. Ciri utamanya sukun. Sebenarnya ciri jazm itu ada 2, sukun dan hafun, tapi ciri utama sukun. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah ini lam, ma, alam, ma, lam amar, lam doa, la nahi, la doa, in, ma, man, mah, ma, id, ma, ayun, mata, ayya. Nah sebenarnya ada banyak, tapi saya tulis segini aja. Lam artinya tidak, lama, belum, alam, apakah tidak, alam apakah belum, dan seterusnya. Hafalkan. Harus dihafalkan. Nah, jika ada fiil yang jatuh setelah ini, amil jawazim, maka dia fiil mudhari ya. Nah, ini lam yadrib. Itu tadinya domah, di sini domah, nggak ada apa-apanya di sini. Jadinya sukun. Lam yadrib. Lam yadriba ini membuang huruf nun. Lam yadribu membuang huruf nun. Lam tadrib ini sukun. Lam tadriba membuang huruf nun. Lam yadrib nah ini sukun karena bertemu dengan nun. Dan seterusnya. Sama kayak penjelasan yang nasab ini. Semoga bisa dipahami.
Semoga manfaat barokah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.